Assalamualaikum Pak Suhadi, ini buku yang saya baca judulnya Susro Kartono, The Javan Prince Putra Indonesia yang Besar karya Hadi Prianto. Sebelumnya nama saya Askia Patricia Tandisi Setiawan, kelas 7 dari MTS Negeri 1 Kudus. Buku ini mengisahkan sosok jenius berasal dari Jawa Tengah, yaitu Raden Mas Panji Susro Kartono. Beliau adalah pahlawan berjasa besar bagi Indonesia. Menarik bukan? Yuk kita bahas! Raden Mas Panji Susro Kartono lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1877. Beliau adalah kakak kandung dari Raden Ajeng Kartini. Beliau adalah putra dari Bapak Bupati Jepara. Ayahnya bernama Raden Mas Semangun Sosroningrat, sementara ibunya bernama Mas Ajeng Ngasiroh. Sejak kecil, Susro Kartono tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Langsung aja, ini dia sejarah dan keistimewaan Susro Kartono. Insight pertama, mampu menguasai 41 bahasa. Selain pendidikan formalnya, kelebihan utama Panji Susro Kartono adalah kemahirannya dalam berbahasa. Kemahirannya dalam berbahasa ini menjadi aset yang paling berharga untuk memahami pemikiran dunia pada masa itu. Ia menguasai bahasa Nusantara dan internasional. Insight kedua, mahasiswa Indonesia pertama yang kuliah di luar negeri. Saat itu, Susro Kartono berusia 20 tahun. Ia merupakan mahasiswa pertama yang kuliah di Belanda. Ia kuliah di Universiteit Leiden di Fakulteit Der en Wijsbegeerte atau di Fakultas Bahasa-Bahasa Ketimuran. Kemahirannya di sana membuat ia bisa cepat beradaptasi. Ia mendapatkan perhatian dosennya, yaitu Profesor Dr. Kern. Ia menjadi sangat akrab dan menyayanginya. Di lembaga pendidikan ini, kecerdasan dan kepandaiannya semakin tampak. Ia menunjukkan bakat dan kemampuannya yang luar biasa. Ketekunan dan kesungguhannya itu membuat Susro Kartono dinyatakan lulus sarjana pada tanggal 8 Maret 1908. Ia berniat melanjutkan pendidikannya untuk mencapai gelar doktor. Namun, kondisi di Universiteit Leiden pada saat itu dinilai tidak menguntungkannya. Mundurnya Profesor Kern dan digantikan oleh Profesor Dr. Sisnog Hargronje menjadi alasan ia mengurungkan niatnya. Profesor Dr. Sisnog Hargronje menyatakan kebencian dan kedendamannya kepada Susro Kartono secara terang-terangan. Hal itulah yang membuat Susro Kartono mengurungkan niatnya untuk mencapai gelar doktor. Insight yang ketiga, mulai dikenal dunia. Pada saat itu, nama Susro Kartono memang sudah terkenal di kalangan daerah di Belanda. Pidatonya yang berapi-api dan semangat di Kongres Bahasa dan Sastra di Gent, Belgia, mengutip surat dari Kartini bahwa ia ingin bersekolah di Belanda. Pidatonya yang tegas dan memukau itu dinilai bentuk nasionalisme dan patrisionalisme. Ia menyebutkan keinginannya untuk bangsanya bisa merdeka. Pekerjaan menantang diterimanya, menjadi seorang wartawan Amerika Serikat The New York Herald. Setelah seleksi yang sangat ketat, ia diterima. Sebuah liputan dilakukannya yang membuat satu dunia berpusat kepada sosok Susro Kartono. Bagaimana tidak, ia mampu mendapatkan informasi perundingan antara Jerman yang kalah perang dengan Perancis yang berlangsung dalam penjagaan yang sangat ketat. Ia juga mulai menolong orang lain. Saat anak dari sahabatnya terkena penyakit yang dokter pun sudah menyerah untuk menolongnya, Susro Kartono datang untuk menyembuhkan anak tersebut dengan cara menaruh telapak tangan Susro Kartono di dahi anak tersebut dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selang beberapa menit saja, suhu demam anak tersebut turun drastis, bahkan bisa dikatakan normal. Ia juga tercatat dalam berdirinya Liga Bangsa-Bangsa di Jenewa, Swiss pada tahun 1920. Namun ia mengetahui adanya ketidakjujuran dalam hal ini. Ia mengetahui bahwa dalil politik tersebut kotor. Lalu ia meninggalkan pekerjaan tersebut. Ia semakin bimbang untuk berada di negara orang. Insight keempat, kepulangan beliau ke tanah air. Sebagai orang yang sangat tekun memperjuangkan kemerdekaan dan kemajuan bangsanya dari cengkeraman kolonialisme, kepulangan Susro Kartono dianggap ancaman bagi Belanda. Bahwasannya saat baru tiba di Indonesia, Susro Kartono ditawari banyak jabatan oleh Belanda. Namun ia tolak begitu saja. Susro Kartono lebih memilih untuk fokus memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Ia membantu mereka yang menderita.
Itu tadi pembahasan buku mengenai sosok yang menginspirasi banyak orang. Gimana? Menarik banget kan? Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.